Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menunggu daripada cerita selanjutnya. Tak lupa pula kita selalu ingatkan untuk terus berikan dukungan kepada channel ini dengan like, subscribe, serta komen. Dan kali ini kita akan mencoba untuk membahas leluhur daripada bangsa Barata yang nantinya akan menjadi leluhur antara Pandawa dan Kurawa. Baik, bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Cerita kali ini bermula dari sebuah negara, yaitu negara Nusa Alam. Adalah Prabu Kalimantaya sedang mengundang yaitu patihnya yang bernama Patih Tunggul Wulung. Tidak lupa pula bersama dengan Mantri Sarotama dan Tumenggung Bulanggeni serta Tumenggung Kalanadah dan Arya Sengkali. Prabu Kalimantaya mengumpulkan semua prajurit kepercayaannya, yaitu dengan satu tujuan, yaitu dia ingin melamar seorang bidadari dari Kahyangan. Bidadari itu adalah Bidadari Supraba yang sudah mengambil hati daripada Prabu Kalimantaya. Lalu kemudian mereka pun pergi ke Kahyangan, ke Sawarga Maniloka dengan maksud untuk melamar Bidadari Supraba. Dan sang Prabu pun mengutus yaitu Kalanadah dengan salah satu senopatinya, yaitu Senopati Nagabanda. Mereka naik ke Sawarga dengan menggunakan sebuah tutunggangan yang berupa burung yang sangat besar yang bernama Candrakara. Lalu kemudian Kalanadah pun dan Nagabanda kemudian pergi menuju Kahyangan Maniloka. Dan setibanya di Kahyangan, yaitu di Jagat Maniloka, kemudian mereka pun langsung menghadap kepada Otipati Jagat Nata Batara Guru dan juga ditemani oleh Resi Narada dan para dewa sekalian. Mereka pun langsung mengajukan maksud kedatangan mereka ke Sawarga Maniloka. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin melamarkan seorang bidadari yang bernama Supraba untuk rajanya, yaitu Kalimantaya. Dan singkatnya kemudian Batara Guru pun menolak lamaran dari Prabu Kalimantaya dengan beralasan bahwa Bidadari Supraba adalah balasan untuk manusia yang taat beribadah. Lalu kemudian kedua utusan itu pun merasa marah dan kemudian pulang menuju ke negara Nusa Alam. Setelah kepergian para utusan dari Prabu Kalimantaya, kemudian Batara Guru pun melakukan rebungan bersama para dewa. Batara Guru mengkhawatirkan bahwasanya Prabu Kalimantaya akan menjadi murka dan mengacak-ngacak Sawarga, membuat perhitungan kepada Batara Guru. Lantas kemudian Batara Guru pun menyarankan kepada para dewa, yaitu untuk meminta bantuan kepada seorang resi yang masih muda. Resi tersebut adalah Resi Manumayasa yang berada di sebuah padepokan yang bernama Pertapan Pare Anom. Dan tanpa banyak bicara kemudian Panji Nerada pun dan diiring oleh para dewa kemudian turun ke Marcapada untuk menjemput Resi Manumayasa ke padepokan Pare Anom. Di padepokan Pare Anom sendiri, Resi Manumayasa sedang bersama dengan Dewi Sati. Dewi Sati yang baru saja melahirkan, namun memiliki beberapa masalah setelah melahirkan. Anak daripada Dewi Sati dan Manumayasa ketika lahir tidak langsung menginjak ke alam dunia, namun masih terbungkus di dalam sebuah lamak. Banyak sekali cara yang sudah dilakukan oleh Resi Manumayasa, yaitu untuk membuka bungkusan dari sang jabang bayi. Berbagai macam cara dilakukan untuk membuka, namun bungkusan itu tetap tidak bisa dibuka dan jabang bayi itu masih terjebak di dalam bungkusan itu. Lalu tak lama berselang, datanglah Resi Narada bersama para dewa ke Pertapan Pare Anom. Sang Resi Narada pun kemudian menjelaskan bahwasanya di Sawarga Maniloka sedang terancam oleh Prabu Kalimantaya. Panji Nerada kemudian menjelaskan bahwasanya penglamar dari Prabu Kalimantaya kepada Dewi Supraba sudah ditolak.
dan besar kemungkinan Sawarga Maniloka akan mendapatkan ancaman atau serangan dari pasukan Prabu Kalimantaya. Lalu kemudian Batara Guru pun memutuskan untuk meminta tolong kepada seorang resi di alam Arcapada. Dan begitulah Panji Nerada pun datang. Panji Nerada bersama para dewa bermaksud yaitu untuk meminta tolong kepada Resi Manumayasa untuk menghindarkan ancaman dari Prabu Kalimantaya. Lalu kemudian Resi Manumayasa pun melihat sebuah kesempatan bahwasanya apabila Sawarga Maniloka meminta tolong kepadanya, dirinya pun bisa meminta tolong kepada Sawarga Maniloka. Resi Manumayasa bermaksud untuk membawa sang bayi, yaitu yang masih terbungkus di dalam lamat, untuk bisa dicarikan solusi untuk membukanya. Kemudian Resi Manumayasa pun setuju untuk membantu Sawarga Maniloka dan menerima ajakan Panji Nerada untuk datang ke Kahyangan, dan sambil membawa sang jabang bayi bersama dengan Putut Mampelawa, mereka tiba di Sawarga Maniloka. Dan benar saja, setibanya di Sawarga Maniloka, Prabu Kalimantaya pun sudah membawa para pasukannya untuk membuat perhitungan ke Sawarga Maniloka. Sudah terjadi beberapa pertarungan antara para dewa dengan pasukan Prabu Kalimantaya, namun tidak ada satu dewa pun yang berhasil menandingi kesaktian Prabu Kalimantaya. Kesaktian Prabu Kalimantaya memanglah bukan sembarangan. Prabu Kalimantaya mendapatkan kesaktian itu langsung dari Batara Guru. Namun Batara Guru tidak pernah menyangka bahwasanya kesaktian itu dipakai untuk melawan Sawarga. Resi Manumayasa pun datang dan kemudian membantu pertempuran di Sawarga Maniloka. Resi Manumayasa pun langsung melawan Prabu Kalimantaya, dan memang benar saja kesaktian dari Prabu Kalimantaya tidak bisa ditandingi oleh Resi Manumayasa. Resi Manumayasa yang awalnya bisa mengimbangi kekuatan dari Prabu Kalimantaya, kemudian lama-kelamaan mulai terteter dengan kesaktian Prabu Kalimantaya. Dan ketika Resi Manumayasa sedang sangat terdesak, Prabu Kalimantaya pun hendak membunuh dengan mengayunkan gadanya yang sangat besar. Namun tiba-tiba kejadian yang sangat luar biasa pun terjadi. Jabang bayi yang masih terbungkus oleh lamat yang dibawa oleh Resi Manumayasa ke Sawarga tiba-tiba datang menggelinding ke hadapan Prabu Kalimantaya. Seakan-akan ingin melawan Prabu Kalimantaya dan menghindari daripada ayahnya yang akan dibunuh oleh sebuah gada yang besar. Sang jabang bayi pun melawan dengan mendekati Prabu Kalimantaya. Melihat ada bungkusan yang menghampirinya, Prabu Kalimantaya pun langsung menghantamkan gadanya kepada benda itu. Dan tiba-tiba saja sang jabang bayi yang dihantam oleh gada Prabu Kalimantaya tiba-tiba menjelma menjadi 3 orang satria. Ketiga satria itu adalah Sakutrem, Dewa Kusuma, dan Sri Yanti. Yang kemudian ketiga satria itu pun membantu menghadapi Prabu Kalimantaya dan para pasukannya. Kemudian Resi Manumayasa pun kembali bangkit dan dibantu oleh ketiga anaknya yang baru saja terbuka dari bungkusan, tiba-tiba membentangkan sebuah panah. Banyak sekali para bawahan dari Kalimantaya yang berhasil dibunuh oleh ketiga satria dan tentu saja Resi Manumayasa. Dan ketika pasukan dari Prabu Kalimantaya sangat terdesak, kemudian Resi Manumayasa pun mengeluarkan sebuah panah pusaka. Panah pusaka itu pun kemudian langsung dilemparkan kepada Prabu Kalimantaya dan pasukan-pasukan kepercayaan Prabu Kalimantaya. Prabu Kalimantaya yang terkena panah daripada Resi Manumayasa kemudian berubah menjadi layang Kalimusada. Dan kemudian Patih Tunggul Wulung yang terkena panah kemudian berubah menjadi sebuah payung naga. Dan kemudian Mantri Sarotama dan Sengkali berubah menjadi sebuah panah. Dan tak lupa pula Nagabanda yang berhasil dipanah menjadi sebuah gada rujak polo.
Dan seekor burung daripada tutunggangan mereka semua, yaitu Candrakara, dipanah oleh Resi Manumayasa dan jadilah sebuah panah cakra. Dan begitulah kemudian para prajurit Prabu Kalimantaya bisa dilumpuhkan oleh Resi Manumayasa bersama ketiga anaknya di alam Suralaya. Dan berkat bantuan daripada Resi Manumayasa, kemudian ketentraman sawarga Maniloka dari ancaman Prabu Kalimantaya pun bisa dihindari. Dan kemudian Resi Manumayasa pun pulang beserta dengan ketiga anaknya yang baru saja dilahirkan. Ketiga anak itu nantinya akan menjadi cikal bakal dari keturunan Barata. Dan juga pusaka-pusaka yang didapatkan oleh Resi Manumayasa tadi akan menjadi anugerah bagi turunan Resi Manumayasa. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir dan terus menanti daripada cerita-cerita selanjutnya. Dan tentu saja cerita akan terus berlanjut kepada cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk terus menunggu konten terbaru daripada channel ini. Demikian, dan jangan lupa untuk terus berikan dukungan kepada channel ini dengan like, subscribe, serta komen. Dan tunggu cerita terbaru dari channel ini. Sampai jumpa.